Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiranti Nur Halimah, NIM 211292234, akan mempresentasikan materi hari ini, yakni administrasi peserta didik. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini ada 4 topik. Yang pertama, pengertian administrasi peserta didik. Yang kedua, proses administrasi peserta didik. Yang ketiga, instrumen administrasi peserta didik secara manual dan elektronik. Dan yang terakhir, peran guru dalam administrasi peserta didik. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yakni pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik ini ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya. Yang pertama, menurut Sudjipto dan kawan-kawan tahun 1991 atau 1992 pada halaman 113. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Yang kedua, menurut Suharsimi dan kawan-kawan 2008 pada halaman 57, administrasi siswa sendiri dapat didefinisikan sebagai pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan hingga siswa tersebut lulus dari sekolah yang disebabkan karena tamat atau sebab lain. Dan yang ketiga, yakni menurut Asnawir tahun 2005 pada halaman 167, administrasi kesiswaan merupakan bagian dari kegiatan administrasi yang dilaksanakan di sekolah, berupa usaha kerjasama yang dilakukan oleh para pendidik agar terlaksananya proses belajar mengajar yang relevan, efektif, efisien, guna tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Dan yang terakhir, yakni menurut Nur Hasana tahun 2007, administrasi peserta didik adalah suatu cara atau langkah dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan untuk tujuan menata dan mengatur pendidikan di sekolah agar tercapainya suatu kegiatan yang sesuai dengan kurikulum, maka penting dilakukan administrasi, serta suatu proses yang dilakukan oleh orang atau beberapa kelompok dalam mengatur suatu instansi yang bertujuan agar tujuan dan keinginan dari instansi tersebut dapat terlaksana. Baiklah, yang kedua yaitu proses administrasi peserta didik. Ada tiga hal dalam proses administrasi peserta didik, yakni yang pertama kegiatan awal tahun, yang kedua selama tahun pelajaran, dan yang ketiga akhir tahun pelajaran. Kegiatan awal tahun pelajaran ini meliputi perencanaan, penetapan daya tampung, penetapan syarat peserta didik, pembentukan panitia, petugas penerimaan peserta baru, serta menerima peserta didik baru. Yang kedua, selama tahun pelajaran. Kegiatan yang dilakukan adalah orientasi untuk peserta didik baru, peraturan kehadiran peserta didik, promosi dan mutasi peserta didik, serta pembinaan disiplin tata tertib sekolah. Dan yang terakhir, akhir tahun ajaran. Kegiatan administrasi yang dilakukan oleh administrator adalah menyangkut tentang pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas. Proses administrasi ini diungkapkan oleh Mulyasa tahun 2006 pada halaman 90-99. Ada juga beberapa hal proses administrasi peserta didik lainnya, yakni yang pertama perencanaan dan penerimaan siswa baru. Dalam perencanaan ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yakni penetapan daya tampung sekolah dapat dilakukan dengan formulanya. Yang kedua, penetapan syarat calon siswa dengan syarat yang sudah ditetapkan biasanya oleh Depdikbud dan dijadikan pedoman bagi sekolah. Yang ketiga, penetapan panitia penerimaan siswa baru. Yang kedua, orientasi siswa baru. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah memperkenalkan fasilitas sekolah. Yang kedua, memperkenalkan civitas akademika.
Dan yang ketiga, memperkenalkan program sekolah. Yang ketiga, pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Yang terpenting dalam kegiatan ini adalah bagaimana tegaknya disiplin yang baik di sekolah dan siswa patuh akan tata tertib sekolah. Dan yang terakhir, pembinaan kesiswaan. Dalam kegiatan ini dapat dilakukan melalui 4 jalur, yakni organisasi kesiswaan, latihan kepemimpinan, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan wawasan wiyata mandala. Yang berikutnya yakni instrumen administrasi peserta didik. Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi peserta didik, maka banyak media dan bahan-bahan dalam mendukung administrasi tersebut, yaitu buku-buku dan jurnal serta bahan-bahan ajar lainnya yang dapat dijadikan sebagai pendukung dari administrasi peserta didik. Ini menurut Suryo Subroto tahun 2004. Instrumen administrasi antara lain, yang pertama buku induk, yakni buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Yang kedua, buku klaper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk membuat buku murid yang penting-penting. Yang ketiga, buku daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Yang keempat, daftar hadir siswa. Daftar hadir ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan mengikuti kegiatan di sekolah. Dan yang terakhir, file penyimpanan berkas siswa. Berkas-berkas yang sifatnya terlepas-lepas diarsipkan dengan baik oleh sekolah, misalnya ijazah, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Instrumen administrasi peserta didik ini juga ada menurut Asnawi tahun 2005, yakni berkas-berkas yang sifatnya terlepas-lepas perlu diarsipkan, mulai dari foto-foto siswa hingga ijazah saat tamat siswa ada pada file berkas siswa. Menurut Asnawi tahun 2005 ini, ada beberapa instrumen yang diperlukan dalam administrasi peserta didik, yakni buku induk siswa, buku klaper, daftar keadaan siswa, buku mutasi siswa, pencatatan kehadiran siswa, serta absensi siswa. Yang terakhir yakni peran guru dalam administrasi peserta didik. Menurut Sutisna tahun 1991, peran guru dalam administrasi peserta didik adalah yang pertama, mendata dan menyeleksi siswa baru. Yang kedua, melaksanakan dan menyelenggarakan pembelajaran. Yang ketiga, mengatur dan mengontrol kehadiran siswa. Yang keempat, melakukan dan menerapkan uji kompetisi akademik atau kejuruan. Dan yang kelima, membantu dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan peserta didik. Jadi kesimpulan pembahasan hari ini, yakni administrasi peserta didik adalah suatu cara atau langkah dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan untuk tujuan menata dan mengatur pendidikan di sekolah agar tercapainya suatu kegiatan yang sesuai dengan kurikulum, maka penting dilakukan administrasi. Dan tujuan adanya administrasi peserta didik dalam pendidikan adalah secara umum untuk mengatur semua kegiatan yang berkaitan peserta didik agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Serta instrumen dalam administrasi peserta didik ini adalah buku induk, buku klaper, buku daftar keadaan siswa, dan buku daftar hadir siswa. Adapun peran guru dalam administrasi peserta didik adalah sebagai panitia penyeleksi penerimaan siswa baru, berperan dalam memudahkan siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mencatat dan mengontrol kehadiran siswa, melakukan uji kompetensi, menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa, menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, serta melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan. Baiklah, demikian penjelasan materi dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.